Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramain video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Kembali memperlihatkan kelanjutan pertempuran antara Ben Beckman melawan Shiryu dan Van Auger di area tengah kota Pulau Hachinosu. Sebelumnya, Kuzan juga ada di sana, tapi Ben Beckman telah berhasil melancarkan serangan telak yang membuat mantan admiral itu terpental jauh dan terluka, sehingga kini tersisa Shiryu dan Van Auger saja untuk dihadapi. Dalam pertarungan tersebut, Ben Beckman menggunakan kemampuan bertarung jarak dekat dan jarak jauh secara seimbang. Ketika menghadapi Shiryu, dia mengandalkan teknik-teknik jarak dekat, sedangkan saat menyerang Van Auger, dia memakai skill menembak jarak jauh. Dengan begitu, Ben Beckman terbilang sangat unggul. Van Auger harus beberapa kali berpindah tempat dengan kekuatan teleportasinya untuk menghindari peluru-peluru yang dilapisi haki kuat oleh Ben Beckman. Sedangkan untuk Shiryu, dia tidak bisa terlalu frontal dalam menyerang Ben Beckman seperti cara bertarungnya yang biasa, sebab Ben Beckman sangat mahir dalam melakukan counter attack terhadap serangan Shiryu, sehingga sang penembak pedang itu pun harus berhati-hati. Memang sangat sulit untuk bertarung melawan orang seperti Ben Beckman karena kemampuannya hampir setara dengan Shanks. Jadi walau Shiryu dan Van Auger melawannya bersama-sama, tapi tetap saja ada perbedaan level kekuatan yang cukup signifikan di antara mereka yang membuat dua orang itu menjadi sangat kewalahan. Shiryu pun mencari kesempatan untuk mendekati Van Auger, lalu dia bilang pada rekannya bahwa mereka harus bertarung dengan lebih taktis, tidak boleh individualis karena dalam pertarungan saat ini diperlukan strategi dan koordinasi. Sementara itu, tak jauh dari sana ada Shanks yang telah mengalahkan banyak aliansi Kurohige setelah dia berhasil membuat Kurohige terhempaskan dalam bangunan tengkorak. Namun kini Kurohige sudah kembali keluar dari bangunan itu dan akan kembali mendekati Shanks untuk mulai bertarung lagi. Dia marah karena ulasan Shanks tadi, sehingga Kurohige pun memakai jurus baru yang menggabungkan kekuatan gempa dari buah iblis Gura-Gura Nomi dan kekuatan kegelapan dari Yami Yami Nomi. Perpaduan dua kekuatan itu menghasilkan semacam bulatan energi besar di tangannya. Kemudian dia pun segera melepaskan bulatan energi itu ke arah Shanks. Setelah tinggal diam, si rambut merah itu juga segera melancarkan suatu teknik tebasan yang lebih kuat dari teknik Kamusari. Bulatan energi dari Kurohige pun beradu dengan tebasan Shanks sehingga menghasilkan dampak bentrokan besar yang menarik perhatian dari banyak orang di sana. Ben Beckman yang sedang melawan Shiryu dan Van Auger pun sekilas bisa melihat itu. Bahkan mereka bertiga juga ikut merasakan dampak dari adu serangan tersebut. Ben Beckman pun bicara sendiri dengan berkata bahwa sudah lama sekali Shanks tidak bertarung seserius ini. Namun Ben Beckman juga paham mengapa sekarang kaptennya itu bertarung dengan serius, karena Kurohige memang merupakan musuh yang sangat luar biasa. Ditambah lagi, mereka sudah punya masalah jauh sebelum pertempuran ini. Dulu Kurohige berhasil memberi luka di mata kiri Shanks yang terus membekas sampai sekarang. Menurut Shanks, itu adalah luka yang paling menyakitkan dan dia peroleh bukan karena dia lengah. Dengan kata lain, Kurohige memang sosok yang menakutkan. Sejak dulu, dalam pertarungan melawan Kurohige pada masa lalu itu, Shanks masih belum sekuat sekarang. Jadi, peristiwa tersebut menjadi suatu motivasi bagi si rambut merah itu untuk berlatih dan mengasah diri semakin keras agar bisa menjadi semakin kuat. Shanks benar-benar berkembang pesat sampai dia bisa menjadi sosok petarung yang sangat hebat seperti sekarang ini. Tapi di sisi lain, Kurohige saat ini pun juga sudah bertambah kuat karena dia sudah memiliki buah iblis Yami Nomi dan Gura-Gura Nomi. Jadi wajar bila pertarungannya melawan Shanks ini berlangsung cukup berimbang dan berjalan cukup panjang. Di area lain lagi ada Yasop yang sedang bertarung melawan seorang mantan Shichibukai yang menjadi aliansi Kurohige. Di masa lalu, orang itu pernah menjadi salah satu Shichibukai meski hanya sebentar saja, sebab dia adalah orang yang sulit diatur sehingga pemerintah dunia dan angkatan laut langsung mengeluarkannya dari Shichibukai. Dalam pertarungan ini, masing-masing
masing-masing dari mereka memakai berbagai teknik yang kuat. Mantan Shichibukai itu mengeluarkan jurus-jurus unik berlapis haki yang cukup besar, sedangkan Yasop mengeksplorasi kemampuan menembaknya yang sangat luar biasa. Mantan Shichibukai itu pun berkata bahwa dia senang sekali ketika merasakan sensasi pertarungan intens seperti ini. Jadi rupanya dia adalah orang yang sangat suka akan pertarungan. Di area lain lagi ada Lucky Roux yang harus bertarung melawan dua musuh kuat sekaligus. Mereka adalah pemimpin unit pengguna kekuatan buah iblis dari bajak laut Kurohige dan juga Katarina Devon yang baru saja muncul. Dalam pertarungan ini, Lucky Roux memaksimalkan kecepatan yang dia miliki sehingga dia bisa menyerang dan menghindar dengan sangat efektif. Hal tersebut pun membuat Lucky Roux bisa mengimbangi mereka berdua walau dia hanya sendiri. Dan tenaga Lucky Roux juga terbilang sudah terkuras banyak akibat pertarungan-pertarungan sebelumnya. Nah, namun tak lama kemudian, Devon dan pemimpin unit pengguna kekuatan buah iblis itu sama-sama akan menggunakan kemampuan-kemampuan hebat dari buah iblis yang mereka konsumsi. Devon adalah pengguna Zoan mitologi Inu Inu no Mi model Kyuubi no Kitsune, sedangkan pemimpin unit pengguna kekuatan buah iblis itu memiliki kekuatan buah iblis yang namanya masih belum terungkap, tapi yang jelas dia sudah mencapai tahap awakening. Sementara itu, di tempat yang lain, Garp, Bogard, dan Cody yang awalnya bersama kini telah berpencar untuk menghadapi para aliansi Kurohige. Dalam situasi seperti sekarang, hal tersebut memang lebih baik untuk dilakukan daripada berkumpul di satu titik saja. Berhubung aliansi Kurohige memang menyerbu masuk dari berbagai sisi pulau, Garp pun melihat ke area sekitar dan bicara sendiri dengan bilang bahwa dia terus-menerus teringat akan insiden God Valley. Skala pertempuran di Pulau Hachinosu sekarang ini memang sangat luar biasa, sehingga mungkin mendekati level pertempuran di God Valley dulu. Sama seperti pertempuran di God Valley, ya, pertempuran di Pulau Hachinosu ini juga adalah perang tiga kubu. Bajak laut Rocks dulu diibaratkan adalah bajak laut Kurohige sekarang. Bajak laut Roger dulu diibaratkan adalah bajak Akagami sekarang. Dan pihak ketiga dari dulu sampai sekarang tentu sama-sama adalah pihak angkatan laut. Bedanya di Pulau Hachinosu ini tidak ada pihak pemerintah dunia yang ikut campur, entah itu para kesatria suci ataupun para Gorosei. Jelas para kesatria suci dan Gorosei tidak akan bisa melibatkan diri dalam pertempuran di Pulau Hachinosu ini karena mereka saat ini sedang sibuk menghadapi pasukan revolusi dalam pertempuran di Mary Joyce. Ini pasti memang adalah rencana dari Shanks dan Dragon. Mereka terindikasi menjalin suatu koneksi dan mereka telah bersepakat untuk memulai pertempuran di dua tempat yang berbeda. Shanks memulai pertempuran di Pulau Hachinosu, sedangkan Dragon memulai pertempuran di Mary Joyce. Mereka memulainya di waktu yang bersamaan. Alasan mereka memulai pertempuran di dua tempat yang berbeda dan di waktu yang bersamaan itu agar keadaan menjadi lebih kondusif. Jika pertempuran hanya fokus di Mary Joyce saja, maka tentu pihak bajak laut Kurohige pasti akan datang untuk ikut mengacau. Sama halnya juga jika pertempuran hanya fokus di Pulau Hachinosu saja, nanti pihak pemerintah dunia akan datang untuk ikut campur. Jadi formasi dari Shanks dan Dragon ini memang sudah sempurna. Bajak laut Akagami ke Pulau Hachinosu dan pasukan revolusi datang ke Mary Joyce. Kembali menyoroti Garp, tak lama berselang, Garp segera melompat tinggi dan melancarkan Galaxy Impact ke tempat di mana para aliansi Kurohige sedang berkumpul. Sengoku yang bisa melihat aksi Garp dari kejauhan itu mengkhawatirkan stamina dari Garp. Sebab Galaxy Impact ini adalah jurus yang cukup menguras energi, sehingga wajar saja Sengoku merasa cukup khawatir. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, kelanjutan pertempuran di Mary Joyce pun akan kembali mendapat sorotan. Dragon saat ini sedang memasuki mode 3 haki dalam pertarungan melawan Gorosei Sen-Itan Baron V, Nusjuro dan Gorosei Sentokman Warcury sekaligus. Pada pertarungan itu, dia mampu unggul menghadapi dua Gorosei tersebut. Marcus Mars dan Shepard Jupiter yang sedang bertarung melawan para musuh di area lain pun berniat untuk pergi membantu Nusjuro dan Warcury. Namun pihak pasukan revolusi, baik para komandan maupun para sekutu, berjuang sekuat tenaga untuk menghentikan dua Gorosei itu. Mereka tidak akan membiarkan pertarungan
pertarungan dragon diganggu oleh yang lain. Alasan mengapa orang-orang di pihak pasukan revolusi ini menjadi lebih bersemangat dari sebelumnya karena Belo Betty juga telah menggunakan kekuatannya kepada mereka. Seperti yang kita tahu, Belo Betty merupakan pengguna kekuatan buah iblis Kobu Kobu no Mi yang memberinya kemampuan untuk meningkatkan tekad dan kekuatan fisik dari orang lain dalam jangka waktu tertentu. Jadi, kehadirannya di sana berperan penting untuk bersemangatnya pasukan revolusi. Beralih ke bagian bawah Red Line di dunia baru, di tempat itu pun sedang terjadi hal yang tidak terduga setelah kedatangan dari kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia. Mereka datang ke sana dengan tujuan untuk membantu pasukan revolusi sebagai kelompok pemberontak terkuat nomor 1. Walau sebenarnya mereka dan pasukan revolusi itu bukan merupakan sekutu, pemimpin dari kelompok tersebut pun terbilang sangat kuat. Mungkin bisa dibilang setara dengan Sabo. Dia bertarung melawan Vice Admiral Onigumo dan juga Vice Admiral Momonga. Orang itu sudah berhasil mengalahkan Vice Admiral Onigumo, sedangkan sekarang yang tersisa hanya Momonga saja. Momonga terus maju untuk memberi suatu perlawanan, tapi tampaknya pertarungan ini pun akan berakhir tak lama lagi. Hanya tinggal menunggu waktu bagi Momonga untuk mengalami kekalahan juga. Sebagai orang yang setara dengan Sabo, tentu bukan hal aneh bila sang pemimpin kelompok pemberontak itu tidak kesulitan sama sekali untuk menghadapi dua Vice Admiral sekaligus. Orang-orang dari pihak pasukan revolusi pun takjub melihat kekuatan besar yang dia miliki. Di sisi lain, mereka senang karena orang itu dan juga kelompoknya mau membantu mereka di sana, sehingga keadaan akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, beralih menyoroti dunia bawah Elbaf, akhirnya Luffy, Loki, Gaban, dan juga yang lain mulai diperlihatkan kembali. Di sana tiba-tiba berjatuhan para monster mimpi buruk dan juga raksasa iblis dari wilayah atas. Para makhluk itu sepertinya terjatuh dari dunia matahari yang sedang kacau dan juga dari cabang unik antara dunia bawah dan dunia matahari di tempat Zoro, Sanji, dan sebagian kru Hajrudin sedang berada sekarang ini. Karena kuantitas para makhluk itu yang sangat banyak, wajar memang jika ada banyak dari mereka yang jatuh ke dunia bawah. Umumnya, raksasa biasa pasti akan mati jika dari jarak setinggi itu. Namun, berhubung para raksasa iblis sudah diberi keabadian dan regenerasi dari Im Sama, maka mereka masih hidup meski jatuh ke dunia bawah. Luffy, Loki, Gaban, serta yang lain terkejut mengapa makhluk-makhluk itu masih saja berjatuhan, dan seolah-olah mereka itu tidak ada habisnya. Dari tadi, Luffy dan Loki sebenarnya sudah banyak mengalahkan monster mimpi buruk itu, tapi sampai sekarang mereka masih saja ada. Untuk memusnahkan semua makhluk itu dengan cepat, kali ini Luffy memutuskan untuk berubah ke dalam mode Gear 5. Namun, Gaban mengingatkan, bunuhlah yang berbentuk monster mimpi buruk saja, sedangkan yang berbentuk raksasa iblis cukup dengan ditumbangkan, karena sejatinya mereka adalah raksasa Elbaf yang sedang dipengaruhi oleh kekuatan musuh. Luffy pun mengerti, dia hanya akan melenyapkan yang berbentuk monster mimpi buruk saja, sedangkan yang berbentuk raksasa iblis akan dia buat pingsan saja. Luffy pun lalu melompat, kemudian memakai suatu teknik untuk membuat salah satu lengannya menjadi sangat besar. Dengan lengan berukuran masif itu, Luffy melayangkan serangan dengan Haoshoku Haki yang kuat, yang bisa memusnahkan semua monster mimpi buruk itu sekaligus. Selain itu, untuk menumbangkan para raksasa iblis, Luffy tidak menggunakan serangan fisik, melainkan menggunakan serangan petir dengan tujuan untuk membuat mereka semua pingsan. Serangan petir dari Luffy itu pun membuat para raksasa iblis tersebut tidak bisa bergerak seolah terkena stun. Lalu perlahan para raksasa iblis itu pun tak sadarkan diri dan langsung pingsan. Luffy sengaja tidak menggunakan Haoshoku Haki kuat pada serangan petirnya itu, agar para raksasa iblis tersebut hanya pingsan saja dan tidak sampai mati. Jika Luffy mengalirkan Haoshoku Haki pada serangan petirnya itu, kemungkinan besar para raksasa iblis tersebut akan mati. Setelah itu, Luffy pun kembali ke dalam mode normal. Gaban pun tersenyum melihat Luffy yang bisa semakin bijaksana dalam menggunakan kekuatannya. Di sisi lain, melihat kekuatan Luffy tadi membuat Loki bertanya-tanya, kekuatan apa sebenarnya tadi itu? Sebab wujudnya sangat mirip dengan penggambaran Dewa Matahari Nika yang asli, dan serangan petir tadi
matahari juga identik dengan kekuatan dewa. Dengan polosnya Luffy menjawab, itu adalah awakening dari kekuatan buah iblis Gomu Gomu no Mi yang dia konsumsi. Sampai saat ini, Luffy memang masih menganggap bahwa buah iblis yang dia makan adalah Gomu Gomu no Mi, bukan Hito Hito no Mi model Nika. Itulah alasannya juga mengapa sampai saat ini Luffy masih menggunakan kata Gomu Gomu no di setiap serangannya. Luffy juga menjelaskan kepada Loki bahwa sudah ada beberapa orang yang bilang bahwa wujud Gear 5 Luffy itu mirip dengan sosok Dewa Matahari sekaligus prajurit legendaris dalam mitologi Elbaf. Loki pun berkata dalam hati bahwa Luffy yang belum memahami kekuatan dewa miliknya saja sudah menjadi sekuat ini. Tak bisa dibayangkan jika nanti Luffy sudah semakin memahami kekuatan sejatinya sebagai Dewa Matahari Nika yang asli, dia pasti akan menjadi jauh lebih kuat lagi. Gaban langsung memotong percakapan mereka berdua dengan berkata bahwa dia akan menjelaskan sesuatu kepada Luffy. Gaban mengetahui kekuatan Dewa Matahari Nika sejak lama dari buku soal Dewa Matahari yang ada di perpustakaan burung hantu. Gaban pun bertanya kepada Luffy apa saja elemen alam yang sudah bisa Luffy gunakan. Luffy pun menjawab, sejauh ini elemen alam yang bisa dia gunakan ada dua, yaitu elemen api dan juga elemen petir. Gaban pun bilang, sebenarnya ada satu elemen alam lagi yang bisa Luffy gunakan, yaitu kemampuan elemen angin. Loki yang mendengar itu pun menatap dengan serius ke arah Gaban dan Luffy, seolah dia sangat tertarik pada ucapan Gaban itu. Berbeda dengan Loki yang tampak sangat tertarik, Luffy malah memasang wajah konyol dan menganggap bahwa Gaban itu sok tahu. Dari dulu Luffy hanya bisa menggunakan serangan api dan petir saja, sedangkan serangan angin tidak pernah sama sekali. Gaban memarahi Luffy dan bilang bahwa itu karena Luffy masih terbilang bodoh. Sampai sekarang saja Luffy masih meneriakan Gomu Gomu no di setiap serangannya, padahal nama buah iblisnya yang asli bukanlah Gomu Gomu no Mi. Gaban jadi teringat kepada Roger karena sifat keras kepala Luffy ini sangat mirip dengan sifat keras kepala Roger. Setelah ini, Gaban akan menjelaskan soal elemen ketiga Luffy. Jadi nanti selain serangan api dan petir, Luffy juga bisa menggunakan teknik serangan angin. Berpindah ke tempat lain, suatu lautan yang jauh dari sana akan diperlihatkan. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, di sana ada seorang kesatria suci di atas kapal pemerintah dunia yang kebetulan berpapasan dengan kapal bajak laut Kuja. Kesatria suci yang satu ini sedang dalam misi untuk memburu Vivi yang kini bersembunyi di pulau berpenghuni bersama dengan Morgans dan Wapol. Namun, pertemuan dengan bajak laut Kuja di tengah perjalanan itu mengubah keadaan di sana. Boa Hancock dan para krunya sangat marah terhadap pihak pemerintah dunia karena setelah pembubaran Shichibukai langsung terjadi masalah besar di pulau Amazon Lily tempo hari. Maka dari itu, mereka pun akan menyerang kapal pemerintah dunia itu. Kesatria suci yang ada di sana pun terkejut karena bertemu dengan bajak laut Kuja. Tak lama berselang, Hancock akan langsung memakai kekuatannya untuk mengubah semua agen pemerintah dunia di kapal itu menjadi batu. Satu-satunya yang masih bertahan adalah si kesatria suci itu. Entah karena dia memiliki haki yang kuat atau dia tahu cara untuk menghindarinya. Nah, tanpa berlama-lama, Hancock pun segera melompat ke atas kapal tersebut lalu menyerang kesatria suci itu untuk pertarungan langsung. Sementara pertarungan terjadi, ada salah seorang bawahan Morgans dari jarak jauh yang memantau keadaan tersebut. Dia pun segera menghubungi Morgans untuk memberitahu bahwa kesatria suci yang memburu mereka kini sedang melawan Boa Hancock. Informasi ini tentu membuat Morgans merasa cukup lega dan berharap agar Hancock bisa menang dalam pertarungan itu. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!